Istrinya yang melihat kejadian itu mengatakan bahwa istrinya menyuruh Tapan untuk melepaskan terompanya tadi untuk mendorong Bendy itu. Alhasil, Bendy itu berhasil keluar dari lumpur dan mereka pun pergi menuju biara. Saat sampai, mereka mempersiapkan tempat tidur bagi para pemain hoki nasional nantinya. Lalu, Ragubir datang dengan asistennya di sana. Ragubir sangat kagum setelah melihat idolanya Samrat yang akan melatih mereka. Kemudian, Samrat menghampiri Ragubir dan ia tidak diperbolehkan menyuruh asistennya untuk mengangkat barangnya. Para pemain mulai mengisi tempat tidur mereka. Di sana, Ragubir terlihat jengkel dengan tempat tidur mereka saat itu. Bahkan, ia mengatakan bahwa bagusan kandang kudanya daripada tempat tidur itu. Pada saat pemilihan posisi, di sana Ragubir tampak kecewa karena ia diletakkan di posisi sayap kanan. Ia kemudian protes kepada Samrat. Samrat meyakini bahwa posisi depan telah diisi pemain lain dan dia akan memperkuat sayap kanan saja. Pada saat latihan berlangsung, Himmat yang berada di posisi depan tengah menunjukkan skillnya dalam mencetak gol. Kemudian, Ragubir datang dan memperlihatkan bagaimana caranya mencetak gol saat di posisi depan tengah. Saat malam, tampak Ragubir duduk dan terlihat merajuk. Di sana, Tapan memanggilnya untuk duduk bersama Samrat. Saat itu, Tapan mengatakan kepada Samrat di pertandingan mana yang paling berkesan baginya. Samrat mengatakan bahwa pertandingan yang berkesan baginya adalah pertandingan lokal. Saat itu, ia tidak mencetak gol sama sekali. Samrat mengatakan bahwa ada 5 pemain yang mengepung dia karena mereka tahu bahwa Samrat adalah mesin pencetak gol. Dengan cerdik, Samrat lari ke sisi kanan dan ia memberikan umpan kepada temannya. Hal itu membuat gol satu-satunya dalam pertandingan tersebut. Kemudian, Tapan mengatakan bahwa pemain terbaik adalah bukan saat ia mencetak banyak gol, tetapi yang banyak membuat peluang dan mengumpan untuk mencetak gol. Hal itu mereka lakukan agar Ragubir sadar bahwa selama ini ia selalu egois dalam bermain. Keesokannya, Pak Mehta selaku sekretaris federasi datang untuk melihat situasi. Ia mengatakan kepada Tapan bahwa dana akan segera dicairkan untuk latihan hoki tim itu. Saat Pak Mehta melihat pemain hoki asuhan Tapan itu, di sana terjadi pertengkaran antara mereka. Sontak saja Pak Mehta kecewa dengan hal ini. Ia lebih memilih pergi dan segera mengatakan kepada ketua komite apa yang sebenarnya terjadi di sana. Lalu, Tapan segera menelpon Pak Wadia selaku ketua komite federasi. Tapan memohon agar ia diberi kesempatan untuk membentuk tim baru. Hal itu terjadi karena situasi negara lah yang membuat mereka bertengkar. Awalnya Pak Wadia menolak, namun Tapan mengatakan ia telah banyak berjuang dan rela memakai dana pribadi buat tim ini. Serta ia mengatakan tanpa uang semua ini akan sia-sia. Akhirnya Pak Wadia akan mencairkan dananya segera. Dengan syarat Tapan berjanji akan membawakan emas bagi India. Hitungan hari Olimpiade Internasional Hoki itu akan segera dimulai. Secara teknis, tim hoki Tapan sudah siap. Namun, karena masalah internal lah yang membuat mereka tidak kompak dan tidak mau bekerja sama. Bahkan, para pemainnya membentuk kelompok kecil sesuai dengan kasta mereka masing-masing. Tidak kehilangan akal, Tapan dan Samrat melakukan ide yang mantap, yang mana Samrat dan Tapan menyuruh mereka untuk membawa batu bata dari satu sisi lapangan ke sisi lainnya. Mereka sangat terlihat kelelahan. Bagaimana tidak, dengan cara itu mereka sangat terlihat bodoh. Bahkan, Samrat menyuruh mereka untuk mengembalikan posisi batu bata itu ke awal. Begitu seterusnya sampai mereka benar-benar lelah. Kemudian, salah satu pemain di sana mempunyai ide untuk melakukan agar mereka tidak kelelahan. Mereka kemudian berbaris memanjang sampai ke sisi lapangan. Hal itu mereka lakukan agar cara itu tidak membuat mereka kelelahan. Samrat kembali mengumpulkan mereka. Cara itu dilakukan agar mereka kembali akrab dan kompak dalam latihan. Latihan demi latihan mereka lalui. Di sisi lain, istri Tapan sedang mempersiapkan makanan untuk mereka para pemainnya.
tampak kekompakan antara mereka sudah mulai terjadi. Sudah 3 bulan mereka berlatih, Tapan dan Samrat kini mempersiapkan siapa kapten yang akan memimpin tim tersebut. Awalnya Tapan menyarankan Ragubir. Samrat mengatakan Ragubir memang pemain yang hebat, namun seorang kapten adalah orang yang dapat menyatukan pemainnya. Lalu Samrat mengatakan bahwa Himat adalah kartu as mereka di dalam permainan itu. Jadi nantinya si Himat ini banyak menjadi pemain cadangan walaupun dia pemain yang hebat. Saat rapat federasi, ketua komite tidak dapat hadir karena ia masih berada di kota New York. Saat itu, ia memberikan tanggung jawab kepada Pak Mehta selaku sekretaris federasi. Dalam surat, Pak Wadia memberikan penghargaan bagi Tapan Das karena telah berhasil membentuk tim hoki nasional India. Hal itu membuat Pak Mehta sedikit cemburu terhadap Tapan. Memang ya, setiap pencapaian kita pasti ada aja orang yang gak suka. Contohnya aja Pak Mehta ini. Aduh, kacau nih. Saat pengumuman para pemain yang akan ikut dalam Olimpiade 1948 itu, di sana Pak Mehta merayakan dan menyuruh Tapan Das untuk bernyanyi. Namun ternyata ada rencana licik yang akan dilakukan Pak Mehta. Ia menyuruh orangnya untuk memasukkan obat ke dalam botol minum Tapan. Hal itu ia lakukan agar Tapan tampak sangat mabuk dan membuat tamu-tamunya merasa tidak nyaman. Karena hal tersebut, Tapan akhirnya tercebur ke dalam kolam bersama tamu yang ia gandeng tadi. Hal itu membuat suasana menjadi kacau balau. Kemudian, si Mehta ini dengan licik akan melaporkan yang terjadi kepada ketua komite. Keesokan harinya, Tapan mendapatkan surat bahwa ia telah dikeluarkan dari federasi atas apa yang ia lakukan semalam. Walaupun ia sudah berniat untuk tidak mabuk-mabukan lagi, federasi tetap saja menolaknya untuk kembali. Akhirnya, tim hoki itu berangkat ke London tanpa Tapan Das. Sedih memang. Setibanya di London, akhirnya mereka berjumpa dengan tim lamanya yang sekarang menjadi tim Pakistan, termasuk Imtiaz Shah. Saat itu, salah satu orang Inggris melihat tim Pakistan dan India berpelukan. Orang Inggris itu mempunyai rencana untuk meletakkan tim India dan Pakistan dalam satu grup. Hal itu mereka lakukan agar salah satu tim hebat itu gugur. Sementara, tim Inggris berada dalam grup yang lawannya lemah-lemah. Ragubir dan kapten tim tidak setuju dengan hal demikian. Kemudian, ia menyampaikan keluh kesahnya kepada Pak Mehta selaku manajer mereka sementara. Saat itu, Pak Mehta ini tetap membiarkan saja dan tidak mau menuntut apa-apa kepada panitia Olimpiade. Keesokan harinya, sehabis Mehta jogging sebentar, ia melihat kamarnya sudah bertuliskan kodok Inggris. Ia mendatangi para pemain untuk mengaku siapa yang melakukan demikian. Semuanya pun terdiam. Di sini Pak Mehta berjanji tidak akan memberi mereka uang saku. Esoknya, Pak Mehta tidak melihat para pemainnya di ruang makan. Mehta langsung bergegas menuju tempat latihan di tim hoki India. Saat sampai, ia melihat Tapan Das yang sedang membuat strategi tim India. Tapan mengatakan bahwa Pak Wadia lah yang mengirimnya kemari. Kemudian Pak Mehta meminta surat resmi dari Tapan. Hal yang dilakukan Tapan selanjutnya adalah bekerja sama dengan manajer Pakistan untuk membuat keributan kenapa mereka diletakkan di grup yang sama. Dan akhirnya panitia federasi menyerah dan meletakkan kedua negara itu di grup yang berbeda. Saat Imtiaz diwawancarai, di sana ia bercita-cita untuk membawa pulang emas bagi negaranya dan akan mengibarkan bendera dan lagu kebangsaannya atas perbudakan Inggris selama 200 tahun. Begitu juga Tapan Das. Saat Olimpiade dimulai, sebanyak 2.500 merpati dilepaskan, yang menandakan perdamaian akan segera dimulai. Namun di bawahnya, peperangan alias perlombaan antara negara itu segera berlangsung. Pertandingan demi pertandingan sudah banyak dilakukan. Saat India menghadapi Spanyol, dari menit pertama, Himat belum pernah dimainkan. Hal itu membuat ia sedikit bingung atas hal demikian. Di sisi lain, pacarnya selalu ditanya oleh tetangganya tentang kapan Himat akan bermain. Setibanya di semifinal, Pakistan akan menghadapi Inggris. Begitu juga India akan menghadapi Belanda. Saat pertandingan Inggris dan Pakistan segera dimulai, Tapan datang dan mulai menyemangati Imtiaz serta timnya. Saat pertandingan, mereka sedikit kesulitan karena permainan Inggris yang sangat kasar. Inggris berhasil mencetak gol, namun Imtiaz dan timnya tampak kembali berjuang demi mengejar ketertinggalan mereka.
Imtiaz akhirnya berhasil mencetak 1 gol. Namun sayang, karena waktu yang sudah hampir habis dan koordinasi kerja tim yang kurang, membuat tim Pakistan harus kalah dari Inggris. Keesokannya, Himmat tampak menelpon kekasihnya yang berada di India. Kekasihnya mengatakan, di pertandingan esok, ia dan keluarganya akan segera mendengarkan pertandingan itu. Ia juga meminta agar Himmat bisa mencetak gol 1 atau 2 saja. Namun, Himmat mengatakan hal itu mudah ia lakukan jika ia terlebih dahulu main. Namun sayang, ternyata ia dicadangkan sebagai kartu as India. Singkat cerita, malam pun tiba. Saat di kafe, teman-temannya berkata kepada Himmat bahwa Himmat tidak pernah bermain sekalipun yang akan membuatnya pulang tidak membawa apa-apa. Teman-temannya juga berkata hanya kapten dan wakilnya lah yang menentukan siapa yang akan bermain. Karena termakan dengan omongan temannya, Himmat menghampiri Raghuber. Ia merasa karena Raghuber memiliki dendam kepadanya. Di sini, Himmat mengatakan kenapa ia menghapus namanya di daftar pemain. Awalnya Raghuber tidak tahu apa-apa. Memang si Raghuber ini memiliki dendam personal kepada Himmat. Namun, bukan dia dan kapten yang mengatur siapa yang akan main. Karena suasana mulai memanas, akhirnya Himmat mendorong Raghuber karena kesal. Karena kejadian itu, Raghuber berjanji bahwa ia tidak akan membuat Himmat bermain sama sekali bagaimanapun caranya. Keesokan harinya, saat mereka akan menghadapi Belanda, Himmat masuk ke dalam daftar pemain. Karena kejadian semalam, Kapten dan Raghuber memasang rencana agar Himmat ditarik keluar. Kapten mengatakan bahwa Himmat telah mabuk dan memukul Raghuber semalam kepada Tapan dan Pak Mehta. Awalnya Pak Tapan mengatakan bahwa Himmat adalah kartu as mereka. Namun, karena kesombongan dan kepercayaan diri Raghuber membuat ia tidak bisa berbuat apa-apa. Hal itu membuat Pak Mehta mengatakan perkara tersebut tidak dapat ditoleransi. Dan mereka akhirnya memutuskan untuk tidak memainkan Himmat kali ini. Himmat kemudian digantikan, hal itu membuat kekasih dan keluarganya kecewa. Ia kecewa, kemudian mendekati Tapan. Tapan mengatakan bahwa ia sudah berusaha untuk memainkan Himmat sebagai kartu as mereka. Namun, karena si Himmat ini dituduh mabuk semalam, hal itu membuat Tapan kecewa kepadanya. Salah paham nih namanya. Dasar Raghuber. Babak pertama pun dimulai. Serangan demi serangan digencarkan. Karena tim lawan sudah tahu kunci permainan India, mereka menjaga ketat si Raghuber agar tidak bisa kemana-mana. Hal itu membuat kedua tim tidak bisa mencetak gol pada babak pertama. Pertandingan pun dilanjutkan ke babak kedua. Di sini, Belanda menguasai permainan yang membuat India tertekan. Hal tersebut membuat Belanda berhasil mencetak gol terlebih dahulu, dan skor pun menjadi 1-0. Di 10 menit tersisa, India masih ketinggalan gol terhadap Belanda. Namun di sini, Raghuber dengan kepercayaan dirinya berhasil mencetak gol, sehingga skor menjadi 1-1. Saat Belanda mulai menyerang, Belanda mendapatkan hadiah penalti. India tampak panik, begitu juga Tapan di tepi lapangan. Saat Belanda mengambil tembakan penalti, beruntung bolanya memantul. Namun di sini, bola kembali berhasil diamankan oleh pemain Belanda. Dan akhirnya, bola tersebut berhasil melewati penjaga gawang India dan segera masuk sebagai gol. Namun bolanya terlalu slow motion yang membuat pemain bertahan India berhasil menahan bola itu dan mereka pun melakukan serangan balik. Raghuber dan teman-temannya mulai melakukan serangan balik. Saat sang kapten membawa bola dan menembakkannya ke gawang Belanda, penjaga berhasil menahan dan memantulkannya. Namun, Raghuber menerima bola itu dan segera mencetak gol. Bola itu terkena tubuh penjaga gawang yang akhirnya membuat gol itu menjadi gol bunuh diri. Tim Belanda akhirnya kalah dan kecewa, dan India berhasil melaju ke babak final melawan Inggris. Kemudian mereka merayakan kemenangannya di semifinal itu. Saat mereka merayakannya, Tapan melihat Himmat yang keluar dari ruangan. Tapan sangat tidak setuju jika mereka cepat sekali merayakan kemenangan itu, sebab mereka menang akibat gol bunuh diri dari si kiper. Jika tidak, mereka akan dipermalukan dan tamat. Kapten tim mengatakan agar Tapan ikut merayakannya. Kemudian, Tapan menghampiri mereka dan mengambil minum. Ia mengatakan bersulang untuk kemenangan Inggris besok. Raghuber menjawab, kenapa Tapan mengacaukan perayaan ini? Di sini Tapan mengira bahwa selama ini Raghuber sama seperti Samrat pada masa lalu. Namun, pada akhirnya ia salah. Karena keegoisannya inilah yang membuatnya tidak tahu apa itu namanya kerjasama tim.
Kesel ya nengoknya. Di sini kenapa saya kesal kepada si botak Mehta ini? Ia seharusnya kan ikut sebagai orang yang lebih tua. Ia meredakan suasana timnya, bukan ikut merayakannya. Dari awal emang udah kesal. Botak. Ya nggak boleh lah botak-botak bawa tua, kasihan. Maaf Pak, maaf saya kesal soalnya. Hari final pun sudah semakin dekat. Himmat yang orangnya memang tekun dan disiplin, ia sempatkan untuk latihan saat pagi buta. Bahkan ia sangat kesal dengan semua ini. Saat mereka berkumpul, di sana Ragubir mendapatkan koran yang memberitakan bahwa Inggris dengan mudah mendapatkan emas pada final besok. Dengan kata lain, bahwa India sangat diremehkan. Pada saat pertandingan final antara Inggris dan India dimulai, kita melihat bagaimana suasana meriah dari penonton. Bahkan warga India juga turut mendoakan timnya melawan Inggris. Saat pertandingan berlangsung, Inggris mencoba memecahkan pertahanan India. Di sini, Ragubir dijaga ketat oleh pemain Inggris yang membuatnya tidak bisa mencetak gol. Serangan demi serangan dilancarkan. Inggris berhasil mencetak gol pertamanya. Lalu, beberapa saat kemudian, Inggris mendapatkan hadiah penalti yang akhirnya berujung dengan gol bagi Inggris. Saat di ruang ganti, kapten mengatakan bahwa kondisi tanah sangat menguntungkan bagi Inggris. Di saat itu, Tapan berbicara dan bertanya, pemain mana yang terbaik dalam menjebak umpan jauh? Kapten menjawab bahwa Himmatlah orangnya. Kemudian Pak Mehta pun mencela perkataan Tapan dan mengatakan ini masalah kedisiplinan. Hal itu membuat Himmat tak bisa bermain, ungkap si botak. Karena hal itu membuat Himmat sakit hati dan segera pergi dari ruangan itu. Gak kebayang gimana rasanya nih si Himmat. Terus semangat Himmat. Himmat pun pergi keluar dan di sana ia tampak kesal. Karena cintanya kepada negaranya yang amat tinggi, Himmat tak tega pergi dan segera kembali ke dalam ruangan. Saat di ruangan, Himmat bersumpah ia akan segera bermain apapun yang akan terjadi. Di sini, Pak Mehta mengatakan bahwa sudah 5 pemain Punjabi telah bermain. Aduh ya Allah, kok pakai kasta-kasta ya Allah. Tapan pun menjawab, "Oi botak, jangan kau bawa kasta-kasta itu di sini. Ini India, kita di sini semuanya satu. Jangan kau bawa politik dan egomu ke sini." Kemudian, Tapan mengeluarkan bendera India yang ia simpan semenjak final di Berlin pada masa itu. Tapan berharap di sini semuanya sama. Mereka harus saling satu dan bisa mengibarkan bendera tercinta mereka di atas. Dan Tapan pun mengatakan kepada Ragubir, jika ia terus-terusan begini, maka Tapan pastikan hidupnya tidak akan baik-baik saja. Kemudian Himmat pun bermain. Saat kembali bermain, India mulai menguasai permainan. Di sana, Ragubir membawa bola dan ia akhirnya memberikan umpan kepada Himmat. Di sini, Inggris terkejut karena ia tidak tahu permainan Himmat bagaimana. Sebab selama ini Himmat dicadangkan dan Inggris tidak tahu bahwa Himmat adalah senjata mematikan. Pertandingan kemudian dilanjutkan, namun sayang cuaca kemudian berubah yang menjadi hujan. Tampak pemain India kesulitan sebab banyak dari mereka terpleset akibat rumput yang sangat licin tersebut. Hal itu membuat Inggris berhasil kembali mencetak gol hingga skor menjadi 3-1. Suasana menjadi panik dan kacau bagi India. Inggris berhasil menguasai pertandingan. Saat itu, Tapan mengingat perkataan istrinya bahwa lepaskan sepatumu maka kau tidak akan terpleset. Lalu Tapan menyuruh pemainnya untuk melepaskan sepatu mereka.
Benar saja, dengan kerjasama antara Ragubir dan Himmat, mereka berhasil mencetak gol dalam keadaan hujan tersebut. Kemudian, cuaca kembali berubah menjadi cerah. Dengan keadaan berapi-api, pemain India ini kembali menyamakan skor menjadi 3-3 lewat tembakan sang kapten. Para penonton pun juga menyorakkan dan memberikan semangat bagi India. Come on India! Nah, di sini Tapan mengingat di mana momen ini kembali terjadi, yang mana para penonton Inggris yang tidak memberikan semangat bagi Inggris, melainkan bagi India. Ia kembali mengingat kejadian tersebut pada tahun 1936. Saat mereka menghadapi Jerman di Berlin, para penontonnya juga menyoraki India sebagai tim favorit mereka. Tapan juga melihat permainan Ragubir dan Himmat yang sangat apik. Hal itu membuat ia teringat pada Samrat dan Imtiaz yang memainkan permainan hoki itu dan berhasil membawa pulang emas di Berlin. Dengan kerjasama yang apik antara Ragubir dan Himmat, Himmat berhasil mencetak gol dan membawa kemenangan bagi timnya. Semuanya tampak bahagia, bahkan penonton dan pemain Inggris pun memberikan apresiasinya kepada permainan mereka. हमें एक बात और जाना कि देश केवल ज़मीन की आंखों में एक ही सपना होता है और कोई भी। Di saat bendera dinaikkan dan lagu India dikumandangkan, semua orang sangat senang bahwa India berhasil membawa pulang medali emas, termasuk Tapan. Ia sangat menantikan momen-momen itu dan mengatakan, tamat, ending yang sangat menyenangkan. Good job India.